malu, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Semakin mampu terus menopang, bukan hamba dalammu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tidak pada kakiku, terdapat di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Semakin mampu terus menopang, bukan aman, bukan aman dalammu. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan kita bagi kaki, firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Terus menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Terus menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Bukan aman dalammu Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, siapkan hati kita. Kita mau terima hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita mau pulang tidak sia-sia, tetapi mendapatkan berkat, yaitu dari firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini. Bapa kami dalam surga, ini kami umat-umat-Mu, ini kami Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau tetap ada dalam setiap suka maupun duka dalam hidup ini. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi, bahwa hanya Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih beroleh hidup sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ajar kami kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami tidak sia-siakan hidup ini, tetapi semakin memperbaiki hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang menjalankan misi Tuhan di bumi ini, menjadi berkat, menjadi terang, bersinar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Pagi yang indah, luar biasa, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari datang ke baik Tuhan dengan ucapan syukur, bawa persembahan hidupmu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam
luar biasa baik. Amin. Lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan hadir dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Mari tetap percaya, bukan karena melihat, tapi perkataan Tuhan yang kita pegang, kita percaya, dan kita lakukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang umat. Mari kita bersyukur. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ku yang setia, ku mau haleluya. Terima kasih Tuhan, ku baik. Kau yang sempurna Tuhan, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berkemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang setia, terpujilah Bapa yang baik, terpujilah Tuhan yang penuh dengan kemurahan cinta kasih. Terpujilah Tuhan, Engkau menjadi sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Anugerah-Mu tidak pernah habis-habisnya, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Inilah kami, tubuh-Mu, baik-Mu, kediaman-Mu. Baharui kami, sucikan dengan darah anak domba, darah kudus Yesus Kristus. Membasuh kami, membersihkan kami sehingga kami layak, sehingga kami pantas untuk menerima anugerah Tuhan yang begitu sempurna. Siapakah kami ini Tuhan? Kami orang-orang yang ditebus karena kami berdosa. Kami orang-orang yang penuh pelanggaran, dan kami bersyukur karena Engkau mau mengampuni dosa kami. Kami bersyukur Tuhan bukan karena Engkau hanya menyembuhkan penyakit kami, tapi kami bersyukur karena Engkau mau mati menggantikan kami. Kami mau bersyukur Tuhan bukan karena kami cantik, kami cakap, kami pintar, tapi kami bersyukur karena Yesus mau meninggikan kami yang hina ini. Engkau mau membawa kami ke tempat di mana Engkau tinggal. Kami tidak pantas tinggal di kediaman Tuhan karena kami begitu berlumuran dengan dosa, kehinaan, kejijikan di mata. Untuk itulah kami bersyukur. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami barang-barang seperti barang yang terbuang, yang Tuhan baharui kembali untuk Engkau pakai menjadi alat di dalam rumah kediaman. Terima kasih. Itu alasannya kami bersyukur. Kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, sampai hari ini kami menjadi hamba dosa. Kami diperbudak oleh iblis. Kami tidak punya hak sedikit pun untuk mendapatkan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau menjadi seperti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau merendahkan diri lebih rendah dari kami. Engkau menghinakan diri lebih hina dari kami. Bahkan sampai lahir di kandang domba pun Engkau rela. Terima kasih Bapa buat semuanya itu, supaya kami juga bisa menjadi orang-orang yang lebih rendah hati lagi, mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami, mengikut Yesus sampai kami mati. Sampai kami mati Tuhan temukan kami sebagai orang-orang yang setia. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, sudah siap kita untuk menerima firman Allah? Ya, yang firman Allah hari ini yang pasti ya, yang pasti tidak nyaman untuk jiwa, untuk hati kita, untuk jasmani kita. Oke, nah kita siapkan hati kita. Saya mau, karena nanti ada kegiatan kita habis kebaktian ini, kita akan melayat sekaligus mengadakan ibadah penghiburan. Nah, tolong ayat ini kita benar-benar
kita jadikan Tuhan yang hidup. Mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, kemudian ayatnya yang keenam. Ya, itu dulu, nanti baru Matius 4 ayat 4. Kita baca one by one ayat ini, tidak seri, tapi satu-satu. Ya, Matius 5 ayat 3 dulu. Sama-sama ya, semua kita saya harap mau mengeluarkan suara untuk membaca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan. Nah, orang itu ganti dengan saya, ya, karena mereka itu ganti juga dengan saya atau nama saudara boleh. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang miskin di hadapan Allah, karena sayalah yang mempunyai. Wah, mantap. Ya, kita harus mulai dari diri kita. Ayat 6. Ayat 6. 2, 3. Berbahagialah saya yang lapar dan haus akan kebenaran, karena saya akan. Sekali lagi 2, 3. Berbahagialah saya yang lapar dan haus akan kebenaran, karena saya akan. Sekali lagi. Berbahagialah saya yang lapar dan haus akan kebenaran, karena saya akan dipuaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Allah. Kata-kata dalam firman Allah ini sangat susah kita pahami, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Nah, karena manusia itu terdiri dari 3 bagian, saudara. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa manusia itu terdiri dari roh, terdiri dari jiwa, dan terdiri dari tubuh, saudara. Nah, yang kita tahu selama ini adalah tubuh. Sehingga firman Allah yang kita baca tadi, kalau orientasi tujuan hidup kita, segala pergumulan hidup kita hanya berpusat kepada tubuh jasmani saja, atau kepada keinginan-keinginan manusiawi kita, maka tidak pernah kita bisa mengerti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang miskin ini maksudnya adalah spiritnya. Berbahagialah roh yang selalu miskin, minta dipenuhi, minta diisi. Roh yang selalu ingin diisi di hadapan Allah, supaya punya kerajaan surga. Ya, nah saudara, orang muda yang kaya itu adalah orang yang kaya dengan seluruh kemanusiaannya secara lahiriah, ya kan? Tapi dia nggak punya kerajaan surga. Terus di mana rohnya? Terus di mana jiwanya? Nah, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Apalagi ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, nah saudara, nah sebelum saya mau menjelaskan ini, adakah saudara bisa merasakan bagaimana lapar dan haus akan kebenaran itu? Nah, saudara, di dalam hidup kita ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh rohani ada 2, ada jiwa dan roh. Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia, dibuatnya tubuh kita dari debu dan tanah. Dibuatnya jasmani kita dari debu dan tanah. Nah, saudara, jasmani kita ini terbuat dari apa? Dari debu dan tanah. Maka
seyogianya dan sepantasnya. Tubuh ini membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Dan dari manakah makanan dan minuman yang dibutuhkan jasmani kita, tubuh kita? Dari tanah juga. Tanah akan mengeluarkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Allah mengatakan bumi akan mengeluarkan makanan kita, air, ya, hewan-hewan. Saudara, makanya jasmani kita ini dari tanah, dari debu dan tanah, maka dia akan memakan hasil yang keluar dari tanah. Ada amin? Amin. Itu makanya tubuh kita ini nggak nyaman. Kalau tubuh kita ini yang kita bawa sama Tuhan, makanya yang selalu lahir apa? Keinginan. Tuhan kasih aku makan. Padahal Tuhan baca kitab saudara. Bumi itulah nanti akan menumbuhkan tunas-tunas. Ketika Adam dan Hawa menamai binatang-binatang, itu biarlah bumi mengeluarkan, biarlah tanah mengeluarkan binatang-binatang.